Namun kadangkala individu-individu yang ada di desa-desa itu pemahamannya belum sama. Seragi sebenarnya antara BPD dengan Kades ini. Belum tentu personal-personal yang ada di dalam itu pacak mengerti, memaknai makna dari tugas dan tanggung jawab masing-masing. Atas dasar latar belakang itu, kami memandang perlu untuk melaksanakan BIMTEK. Kalau Kades terus terang saja mungkin ke BPD lagi mah nganing lagapat itu tiap tahun melaksanakan BIMTEK. Nah, ide ini memang muncul dari kami forum kabupaten. Apalagi pada waktu yang lalu BPD ini pernah aksi dan salah satu poin tuntutan pada saat itu adalah untuk BIMTEK BPD. Nah, melihat peluang ini dan melihat tuntutan ini, pada saat ada penawaran BIMTEK masuk ke Pemdes, kami ingin mendahulukan di tahun ini BPD sudah yang berangkat. BPD yang berangkat, kami minta silakan dibikin penawarannya dari lembaga yang akan melaksanakan. Di kesempatan pertama kita dulu ke BPD. Mungkin di kesempatan lain mungkin ada ketua PKK nak BIMTEK boleh, ada kaur-kaur nak BIMTEK boleh. Namun karena ini sudah menjadi kesepakatan pada saat aksi BPD minta salah satu poin yaitu adalah dilaksanakan BIMTEK. Karena apa? BPD itu banyak. Kalau Kades, subdit desa di Subang 360 desa, 360 Kades. Kalau BPD ada yang 5, ada yang 7, bahkan ada yang 9. Tentunya pemahaman masalah tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban itu belum gegalanya mengetahui. Makanya perlu diadakan BIMTEK. BIMTEK pun tidak cukup hanya satu orang berangkat. Karena apa? Kita minat efektivitas saja. Pengalaman kami sebagai kepala desa, apabila sugang yang berangkat, duduk sejam di ruangan ngudut dek tahu itulah nyagu. Nah, kalau kedua, sugang duduk di ruangan, gantian. Pacak, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh narasumber nanti, pacak efektif masuk, pacak diserap, pacak disampaikan ke rekan-rekan yang lain, tentunya yang tidak berangkat, serta dengan pemerintah desa masing-masing. Ini hasil kami. Nah, atas pemikiran itu pula kami minta dari calon rekanan kita untuk melaksanakan itu, tolong dua anggota BPD, ketua dan silakan ketua memilih satu rekanannya, satu lagi yang pacak berangkat. Ini butuh perjuangan, kita butuh perencanaan yang matang, khususnya menyangkut masalah pendanaan. BPD adalah lembaga desa, jadi lembaga desa ini boleh melaksanakan BIMTEK dan biayanya itu boleh dari dana desa. Kalau di perangkat desa, itu dananya harus dari ADD, karena dia dulu peningkatan kapasitas aparatur moneter desa, jadi dananya dari ADD. Kalau BPD boleh dari dana desa. Nah, sehingga kami memandang ini peluang untuk BPD pacak melaksanakan kegiatan ini. Komunikasi dengan para kepala desa akan kami bantu melalui forum Kades. Tentunya juga kami mohon juga perjuangan dari rekan-rekan BPD yang ada di forum kecamatan juga menyampaikan hal ini, utamanya kepada camat, terus kepada forum Kades kecamatan masing-masing, lalu kepada sampai ke desa-desa. Karena apa? Ini butuh dana. Dana ini kita ambil dari tahun anggaran 2021, pacak dari dana desa. Nah, penawaran yang telah masuk ke Pemdes juga telah dibagikan itu ke kami dan kami teruskan kepada ketua forum BPD Kabupaten Lahat. Itu menelan dana satu orang peserta itu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Sebelumnya kami pun telah menyampaikan di rapat forum Kades, tolong di tahun anggaran 2021 itu untuk menganggarkan dana BIMTEK paling tidak 20 juta per desa dalam satu tahun anggaran. Itu sudah kami himbau melalui forum Kades, juga melalui kepala dinas pada saat itu Pak Iqman. Sudah kami himbau setiap desa itu menganggarkan dana BIMTEK, sehingga apa-apa yang menjadi tuntutan sebelumnya, apa yang menjadi katakanlah program sebelumnya, ini pacak kita akomodir di tahun 2021 ini. Semoga rekan-rekan kami yang 360 desa Kades-Kades ini memang telah menjalankan hal itu, telah memasukkan dana BIMTEK itu sebesar minimal 20 juta
per tahun anggaran 2021 ini. Kalau itu memang sudah dimasukkan, sebenarnya dia masalah. Tinggal komunikasi, BPD akan melaksanakan BIMTEK tanggal 27 sampai 30 Juni 2021, dana minta dikeluarkan oleh bendahara desa. Selesai. Jadi cuman komunikasi kita tentunya, karena juga menyangkut personil tadi, menyangkut individu-individu, mungkin kades ada yang ego segala macam, mungkin cara penyampaiannya juga harus lebih elegan. Karena apa? Kita adalah mitra. Kita ada mitra. BPD juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan kami di forum kepala desa. Mereka bukan minta duit, minta kegiatan. Dan sudah sewajarnya. Maka benar-benar pacak jadi mitra itu, mereka ini harus tahu tugas pokok dan fungsi mereka ini apa, hak dan kewajiban mereka itu apa. Maka ini ngawur kan? Kira-kira sependapat. Kami mengasih juga. Apabila ada BPD yang ngawur, itu juga agak pening pula kan? Cuman kalau dia berdasarkan jalur, berdasarkan aturan, kan itu sudah berstandar, berdasarkan ada undang-undang, ada Permendagri, ada Perbuku, aturan-aturan tinggal kita telusuri yang mana jalur yang benar, yang mana yang semestinya dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi sulit. Cuman itu tadi kuncinya adalah komunikasi. Mulai hari ini kita bangun antara forum kepala desa dengan forum BPD. Ke depan kami harapkan ini terus berlanjut. Secara pribadi kami cukup bersyukur, kami cukup bangga dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Semoga ini benar-benar bermanfaat. Tentunya di forum BPD mungkin hari ini juga di seluruh pendatang, apapun yang kita hasilkan hari ini minta cepat disampaikan karena waktu kita tidak banyak. Di penawaran itulah penyuluhan santri itu tanggal 27 sampai 30 Juni. Karena kita satu desa itu dulu personil yang kita kirim 720 peserta. 720 peserta itu kalau memang kita ikuti penawaran itu di Hotel Windam Palembang, itu paling dibagi 2 tahap, 2 kali. Selesai hari ini di tahap pertama, kedua yang paling ke Palembang. Teknisnya seperti itu. Kenapa? Memang kapasitas hotel itu memadai, cukup untuk mungkin 700 peserta. Cuman karena kita harus mematuhi protokol COVID-19, jadi ini pacak kita sekaligus langsung setahap. Karena ini juga standar yang harus kita ikuti untuk BIMTEK. Juga waktu kades juga waktu itu melaksanakan di Windam juga kan itu dipacak sempat. Karena apabila kita melanggar protokol kesehatan, pacak kegiatan kita itu dibubarkan juga. Makanya kita mohon maklum. Terkait masalah lokasi kegiatan juga ada ke Bandung, ada yang ke Palembang penawarannya. Namun petunjuk yang kami terima termasuk untuk BIMTEK pemerintah desa juga, titik yang paling aman mungkin sekarang ini kan pandemi ini mungkin di Palembang. Karena apa? Pengalaman pemerintah Kabupaten Lahad juga yang ke Bogor. Mana kan akhirnya kan ada hal-hal yang memang katakanlah yang tidak dikehendaki terjadi. Sehingga yang kita inikah titik yang paling aman di Palembang. Kalaupun ingin ke lain mungkin kita bicara lagi kegiatan selanjutnya, mungkin pacak kita cari lokasi yang memang memungkinkan kalau memang situasinya sudah aman. Jadi kami forum kades sama sebenarnya kan dengan forum BPD, kalau bicara masalah operasional forum, bicara masalah keuangan, kas dan segala macam, tetap sama saja. Kades ini dengan duit, hanya kesulitan. Kiri-kiri ngeluarkan duit 100.000 saja lulu menunjukkan duit hasil jual kawin. Padahal kita tahu ini duit kegiatan, ada memang pos-pos yang pajak lulu kendaraan frustasi dan sebagainya pajak keluarkan untuk itu. Makanya perlu pemahaman, perlu katakanlah kecerdasan, mana cara penyampaiannya ke kades sehingga mereka itu tiap desa benar-benar mengirim utusan ke BIMTEK tersebut. Karena apa? Kami juga jangankah untuk ke BPD, pengalaman kami ya, nak berangkat ke kaur, nak berangkat ke perangkat-perangkat yang lain, kadang-kadang ada yang bercicos, nak suka benar, ngomongkan dia anggaran nanya, ngomongkan dia dana,
Kalau alasan itu yang didengar oleh forum BPD, tolong sampaikan bahwasanya desa ini belum melaksanakan APBD perubahan di tahun 2021. Berarti masih ada kemungkinan kita untuk menyelipkan dana itu kalau memang belum menganggarkan. Jadi alasan sebenarnya kan di dana pos untuk bintang. Kan kita belum APBD perubahan. APBD perubahan itu baru di bulan Juli. Bulan Agustus itu buat APBD perubahan. Jadi segala sesuatu kegiatan yang memang kita rencanakan dengan mata ini asal ada kode rekening masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk katakanlah nolak kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini tolong ini dari kami pribadi, karena itu lebih-lebih lagi saya mohon yuk pengertian rekan-rekan yang ada di desa di lingkup Kabupaten Lahat. Tahun ini juga 237 desa yang habis masa jabatan. Insya Allah akan melaksanakan Pilkades di Desember 2021. Kalau di halangan di perubahan, ini forum kami telah memperjuangkan ini. Bahkan minggu-minggu ini kami akan mengirim utusan kami ke Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan hal itu pacak dilaksanakan. Ini peluang untuk berkomunikasi maksud kami kepada para kepala desa di akhir masa jabatan, termasuk aku berakhir di bulan Desember 2021 ini. Pada saat kami mengakhiri masa jabatan, kami ada laporan akhir masa jabatan yang harus dibikin oleh BPD. Ada di akhir masa jabatan. Laporan kami selama 6 tahun itu menjalankan pemerintahan desa. Tentunya butuh tanda tangan BPD. Nah, ini pacak kita komunikasikan ke KDS. Tolong fasilitasi kami, tolong kegiatan ini didukung, karena apa? Kita ini sama butuh, sama-sama nak maju ke desa kita masing-masing. Kita ada kepentingan kita di situ. Kepentingan BPD ada, kepentingan desa ada, KDS pribadi juga ada di situ. Jadi kalau kita komunikasikan secara baik, kukira memang lancar gawe. Di publik clear. Walaupun secara individu, secara personal kan itu memang ada yang memang lain cara penerimaannya, tapi dengan pengertian yang disampaikan oleh rekan-rekan nanti di forum DPD, kami sangat mengharapkan pekerjaan ini bisa lancar, dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian dari proposal yang ditawarkan itu Dinas Satris ini ada kelas kuning di sekolah SMP. Jadi kami baca di situ itu full katakanlah untuk kegiatan dan peserta itu diterima di Palembang. Dulu kami waktu itulah bintang. Dalam artian kita harus membicarakan masalah transport lagi di sana. Nah, pos transport perjalanan dinas itu untuk bukan di dana desa, pacak itu sendiri ADD sumber pendanaan lagi. Nah itu kalau mungkin aku bicara lagi dari Satris, memandang pola itu ya. Karena dari proposal yang kami baca itu juga ada PDF kalau yang aku kirim kalau nomor WA ini Satris itu belum termasuk transportasi dari desa ke Hotel Windang Palembang. Nah itu perlu kita bahas dulu, mana teknis ya, mana pajak atau kalau mungkin dari budget 5 juta itu apa pajak kalau ditambah lagi di pengajuan itu jadi 5.500.000 misalnya kan, sehingga include dia biaya itu termasuk transport kita pulang pergi PP dusun ke Palembang, di kita tidak bukan lagi. Nah, ini satu kelemahan yang disampaikan proposal itu ke kita. Kalaupun ini kelompoknya termasuk di dalam proposal yang kita masukkan, berarti kita harus bicara ke mana cara memberangkatkan personil ini bisa didusun ke Palembang itu teknisnya dulu mana, sumber duitnya dulu mana, itu kita bicara lagi. Dan ingat waktu kita memang lebih banyak. Kalau saat ini tanggal 26, kalau tanggal 27 sudah pelaksanaan kita ada waktu sebulan. Nah, kerja keras tentunya dari rekan-rekan forum BPD, kami pun membantu ke nge-share ke forum KADES, juga ke kepala
dinas teknis dalam hal ini Pemdes Kabupaten Lahat, kami juga akan menyampaikan hal ini. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bersama ini benar-benar dapat realisasi sesuai dengan keinginan kita kali ini. Kukira itu saja penyampaian kami mewakili Forum Kades Kabupaten Lahat. Semoga pertemuan hari ini akan berlanjut ke silaturahim yang lebih erat lagi dengan Forum BPD Kabupaten Lahat. Secara pribadi pun kami sangat terbuka apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan kami Forum Kades Kabupaten Lahat. Untuk itu kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Ketua Forum Kades Kabupaten Lahat. Semoga apa yang kini nanti direncanakan dipermudah dan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjalan lancar sampai benar-benar semua anggota BPD atau ketua BPD bisa bimtek ke Palembang atau entah kemana nantinya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan penasehat FKBPD Kabupaten Lahat kepada Bapak Syariono, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Forum FKBPD beserta jajaran berarti forum-forum se-Kabupaten Lahat yang sempat hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Lahat, dalam hal ini Dinda Lestari, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada hari ini kita terfokus. Tadi aku koreksi sedikit dengan Ketua Forum FKBPD. Ketika mengundang itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi untuk lain kali kalau misalnya mengundang yang fokus, yang penting, kita harus didetailkan di undangan itu. Dalam rangka membahas apa istilahnya itu, program kerja lah, sesuai amanat undang-undang untuk melaksanakan BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis, agar kita BPD ini pintar, bukan cacat pintar. Ya, jadi ini gunanya. Jadi mereka itu akan terkesan untuk hadir. Nah, dengan adanya BIMTEK ini agar kita belajar pintar. Bila kita pintar itu otomatis karena belajar itu mahal, maka yang di ujung Kabupaten Lahat kurasa pasti datang. Jadi jangan beralasan karena biaya itu sudah nomor kesekian, tergantung niat kita kuda. Ama pun tak pintar ke negeri Cina dulu nikah kira-kira itu pepatah. Lah mungkin tidak pintar pun saja di Gomaru lah. Jadi itu perlu kita sampaikan di forum, bersama-sama di forum. Pak Ketua menyampaikan, kita merespon. Diminta di forum itu kita hilangkan yang budidaya ngintip. Nah itu tolong dihilangkan. Kegunaan forum itu untuk membahas, bertanya, menjawab, tukar pikiran lah, sharing pendapat di forum itu. Jadi jangan hanya mengintip. Ada yang gambar daun dikira mata sijak. Nah, seumur-umur forum itu berdiri ya gaweannya ngintip tulah. Nah ini yang jangan dibiasakan yang seperti ini. Marilah silakan bertanya, berkoordinasi dengan kanci-kanci yang ada di situ. Nah jadi dengan adanya forum itu membukakan kita. Nah sehingga seperti hari ini sudah mewakili kawan-kawan se-Kabupaten Lahat. Tolong disampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Kepala Desa tadi. Itu yang perlu disampaikan. Semoga pada hari ini, kesempatan ini adalah pintu pembuka hubungan antara kepala desa
dan perangkatnya antara BPD dan anggotanya se-Kabupaten Lahat. Mungkin itu Pak Basari ya, Pak Satris, agar terjalin hubungan yang harmonis. Harmonis itu panjang. Kalau aku sampaikan dia pada hari ini aja aku ceramah agama pula, panjang sekali harmonis itu. Namun intinya bahwa selama ini mungkin kurang atau tidak harmonis. Ketika BIMTEK nanti selesai, balik dari BIMTEK, Kades dan perangkat ketua BPD dan anggotanya ini seiring sejalan. Amin. Kalau selama ini mungkin juga seiring sejalan, tapi Kades berjalan, BPD masuk seiring deh. Bukan cuma itu. Tapi insya Allah ke depan ini adalah pembuka ini. Aku sangat merespon ini Pak Basari. Ini pintu pembukanya supaya ke depan tidak ada lagi istilah BPD tidak ngerti, BPD cacat pintar. Kalau BIMTEK BPD-nya pintar kan. Insya Allah. Nah maka dengan adanya BIMTEK ini, mari kita sama-sama berpikir yang positif. Jadi yang kita ambil bukan yang dikatakan Pak Bastari tadi, duit 5.500.000 tadi, bukan itu. Ilmunya ketika kita habis dari BIMTEK. Tolong kawan-kawan dipahami itu. Nah, kalau mana kita mengemas ilmu itu. Masing-masing desa lain pola dan lain cara pasti. Nah itu. Lain pola dan lain cara, tapi mana mengemasnya hasil dari kita BIMTEK itu supaya bermanfaat di desa kita masing-masing. Karena pekerjaan BIMTEK ini pekerjaan kakang nidikalu. BIMTEK itu, tapi tidak ada yang bermanfaat. Lah jelas di Lahat ini rata-rata petaninya perkebunan. Laki kami dulu BIMTEK-nya ke Bandung, BIMTEK ke Tahu Sumedang, kan dia nyambung BIMTEK itu. Nah itu Pak Basari tolong nanti pikirkan ya, supaya tadi kan ada wacana ke Palembang dan kemana-mana. Nah jadi tolong dia berhubungan dengan situasi dan kondisi pertanian, usaha yang ada di Kabupaten Lahat ini. Itu yang pertama supaya bermanfaat. Atau kalau memang sepakat nanti BIMTEK-nya sama-sama ke Kementerian Dalam Negeri. Nah ini berarti kita belajar selama beberapa hari, bukan studi banding kira-kira kan. Kita biasa buat kecepol, bekerja aja buat Tahu Sumedang pening pala. Tahu. Nah inilah salah satu. Jadi mari kita sepakat sampaikan dengan kawan-kawan di grup ataupun di desa dengan anggota masing-masing BPD supaya sepakat kita BIMTEK ini khusus untuk belajar. Kami lain belajar di dalam suatu forum di ruangan yang besar, dihadiri oleh pejabat kementerian lain dengan belajar di TMC ini. Pasti lain. Kalau di TMC ini kalau ini terbuka banyak angin, bejape panjang libal, balik ke langit, melayang. Nah itu, jadi itulah tadi. Sama-sama sepakat lebih baik nanti BIMTEK itu khusus untuk belajar. Kurang sedikit ya, khusus untuk belajar supaya kita pintar. Nah, karena belajar itu tidak ada batas. Tidak berdia, akulah pintar, akulah kenyang, tidak berdia. Semakin lama kita menjalani di dunia kehidupan, semakin kurang ilmu. Maka kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Insya Allah kita akan sukses. Kurasa itu saja kawan-kawan sekalian, selaku penasehat BPD Kabupaten Lahat. Dengan hadirnya beberapa ini tidak mengurangi rasa semangat dan kekompakan kita. Dan kemudian tadi yang disindirkan oleh Satris, kita telah berusaha, lah berjuang sampai demo segala macam 800 masa waktu itu menuntut tentang gaji ataupun tunjangan, belum, tidak berhasil. Bukan tidak berhasil, belum berhasil, tapi kita harus tetap semangat. Ya, tetap harus semangat. Masih ada cara dan pola yang harus kita lakukan. Sebenarnya pemerintah pada saat itu sudah mau menganggarkan, namun oleh karena ada permasalahan di tubuh kita sehingga tidak jadi dianggarkan.
Itu saja. Kita lakukan gal itu apa dia masalahnya tadi. Namun kita sepaham ke depan, kita tetap jadi badan permusyawaratan desa yang solid dan mempunyai pendirian. Jadi itu kawan-kawan sekalian, agar kita sepakat untuk melaksanakan apa yang ditawarkan oleh forum kepala desa tadi oleh Dinda Kami Bastari, nanti tolong disampaikan dengan kemasan yang pas, karena penyampaian yang tidak pas itu membuat suatu permasalahan baru. Ya, tolong sampaikan itu. Jadi kesimpulan dari BIMTEK tadi aku menyampaikan selaku penasihat, menyampaikan bahwa kita mengambil ilmunya. Kita jaga ilmu itu, kita bayar mahal, kita berangkat ke mana? Ke Kementerian Dalam Negeri yang lebih alamnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugas BPD dan kepala desa. Di situ satu muara di sana. Tidak salah lah kalau nak ke Bandung, ke mana-mana ke Pak Basari, melekecul, keculan tanah, duit habis, kacak balik, naik angkot. Nah jadi itu, Bapak Ibu dan sekalian dan Ibu-ibu sekalian, itu tolong nanti penyampaian jangan sampai kecul kemasan. Sampaikan ilo-ilo, kita ada program yang ditawarkan, mungkin sudah disetujui, tinggal pelaksanaannya yang salah tadi ya, 1 bulan lagi. Nah dengan adanya hal yang akan dilaksanakan ini sudah waktunya sudah dekat, mari menyampaikannya ilo-ilo kepada kawan-kawan kita di grup, terus saling kita bertanya di grup, Pak Fauzi, jangan segan-segan. Kalau kita buat pemberitahuan Pak Satris, sealap mungkin pemberitahuan itu kita masuk di grup sampaikan. Nah yang ada ini minimal merespon apa yang disampaikan itu supaya membangun kehidupan dalam grup. Jadi jangan sudah satris di mana yang morpayang itulah di grup itu. Kadang-kadang aku dengan satris tiba-tiba di bedung apa di pegawai ama nak kami kan ini tidak bergerak. Jadi ini ya, kita membangun hubungan baik komunikasi ataupun habluminanas bersama kance, jangan mengurangi rasa kekurangan dan kepedulian kita. Kita sepakat tadi kita terima tawaran dari Ketua Forum Kabupaten itu, namun jangan salah menyampaikan kepada yang tidak hadir pada hari ini. Itu. Kurasa itu saja Bapak Ibu dan sekalian. Lebih kurang aku mohon maaf pada Bapak Ibu terutama Dindo Basari Ketua Forum. Nanti yang disampaikan setelah ini akan melaksanakan rapat juga kan antara kepala desa. Ya marilah kita membangun kebersamaan sinergis dalam pemerintahan itu supaya tidak terkesan selama ini banyak. Karena laporan ini banyak yang penting aku Pak Basari nerimanya. Laporan dek. Lalu lo apa namanya? Nanti lagi aku bingung. Jadi mudah-mudahan kedepannya dengan adanya pintu pembuka pelaksanaan BIMTEK ini, bimbingan teknis ini timbul suatu jalinan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nak bertanya, ada penasihat, ada pula ketua forum tu lah. Ngajar raya, itu saja. Sekian. Mohon izin nih, sebelum kembali ke penata acara, kami ingin menambahkan sedikit sekaligus mengulas apa yang telah tadi disampaikan oleh Kanda Saryono menyangkut masalah